Damai bagimu. Sahabat Yakobus yang terkasih, Tuhan menganugerahkan kepada kita kemampuan-kemampuan untuk menjadi lebih baik. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, kemampuan agar kita menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, dengan kekuatan-kekuatan semacam itu yang berasal dari Tuhan, kita dimampukan untuk membuat niat-niat dalam kehidupan kita. Misalkan masa prapaskah semacam ini, kita membangun niat untuk mengolah batin kita, mengolah badan kita. Kita berjanji mempunyai niat untuk lebih banyak berdoa, lebih banyak membaca firman, mengurangi makanan, mengurangi kenikmatan-kenikmatan, dan lain sebagainya. Inilah kemampuan yang diberikan Tuhan untuk kita, sehingga kita mampu untuk membangun niat-niat semacam ini. Sahabat Yakobus, kita juga tidak menutup mata bahwa dalam kenyataannya, niat-niat semacam ini bisa dikalahkan. Kadang-kadang kita jatuh, sehingga niat-niat itu tidak bisa kita wujudkan dengan baik. Inilah kenyataan kita sebagai manusia. Roh itu memang kuat, daging kita itu lemah. Ini sesuatu yang bisa saja terjadi dalam diri setiap manusia. Sahabat Yakobus yang dikasihi oleh Tuhan, dalam situasi semacam ini tentu kita tidak boleh berputus asa. Kita selalu merasa bahwa kok saya selalu berdosa, kok saya selalu merasa salah, atau sebaliknya kita merasa sombong bahwa aku bisa berniat ini dan itu, aku bisa menjadi lebih baik dari yang lain. Kita perlu rendah hati menyadari belas kasih Allah. Kita perlu menyadari bahwa Allah itu memberi kekuatan kepada kita sehingga kita dimampukan untuk membangun niat-niat semacam itu. Dan di hadapan kelemahan-kelemahan kita pun perlu menjadi rendah hati untuk mengakuinya dan menyadarinya. Sahabat Yakobus, supaya kita tidak jatuh dalam kelemahan-kelemahan semacam ini, kita tentu perlu memiliki fokus hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita perlu memiliki pegangan hidup. Kita perlu memiliki tujuan hidup yang jelas. Tentu saja tujuan hidup itu tujuan yang bagi Tuhan itu berkenan di hadapannya. Bersama dengan bacaan-bacaan yang bisa kita dengarkan dalam perayaan Ekaristi minggu ini, terutama dari bacaan kedua dan dari bacaan Injil, kita diajak untuk bercermin. Apakah selama ini kita sungguh-sungguh memiliki pegangan hidup, tujuan hidup, fokus hidup yang berkenan di hadapan Tuhan? Bersama dengan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, kita diajak untuk bercermin. Apakah selama ini Tuhan kita itu adalah perut, sehingga segala sesuatu urusannya diukur dari perut. Sehingga kalau perut ini terasa kelaparan, maka segala sesuatu boleh dikalahkan. Apakah itu? Atau kemuliaan kita adalah hal-hal yang aib? Kita merasa bahwa kalau melakukan hal-hal yang aib, hal-hal yang tidak berkenan, kita merasa bangga. Itulah kemuliaan kita. Atau pikiran-pikiran kita hanya tertuju pada perkara-perkara duniawi, pada perkara-perkara suka atau tidak suka, menguntungkan atau tidak menguntungkan. Apakah semacam ini yang menjadi fokus hidup kita? Apakah ini yang menjadi tujuan dan pegangan hidup kita? Bersama dengan bacaan Injil, kita diajak belajar dari pengalaman Petrus, Yohanes, dan Yakobus yang mengalami kemuliaan bersama dengan Yesus ketika Yesus mengalami perubahan. Ketika Yesus kemudian berjumpa dengan Elia dan berjumpa dengan Musa, bagaimana ketika pakaian Yesus menjadi putih, wajahnya bersinar. Pengalaman para murid berjumpa dengan realitas semacam itu merupakan pengalaman bahwa manusia bisa mengalami kemuliaan bersama dengan Allah. Nah,
Kemuliaan bersama dengan Allah yang dialami oleh Petrus, Yohanes, dan Yakobus adalah pengalaman yang membahagiakan. Maka tidak heran ketika Petrus kemudian mengatakan bahwa kalau begitu kita bertahan di sini. Ini merupakan kenyataan bahwa sebenarnya inilah yang menjadi tujuan hidup manusia, yaitu mengalami kemuliaan bersama dengan Allah. Sehingga bersama dengan Petrus, Yohanes, dan Yakobus, kita diajak untuk menjadikan peristiwa mengalami kemuliaan bersama dengan Allah sebagai pegangan hidup kita, sebagai tujuan hidup kita, sebagai fokus hidup kita. Sahabat Yakobus yang terkasih, di tengah-tengah pejiaran kehidupan kita, ketika kita bekerja, ketika kita berelasi dengan sesama kita, pada saat mengalami banyak kesulitan-kesulitan, kita diajak untuk memandang kemuliaan bersama dengan Allah. Bukan hanya sekedar perut yang menjadi tujuan, bukan hanya sekedar hal-hal aib yang menjadi kemuliaan, bukan hanya sekedar hal-hal duniawi yang menjadi pemikiran kita. Tetapi lebih dari semuanya itu, kita diajak untuk melihat kemuliaan Allah bersama dalam kehidupan kita. Sehingga pada saat kita mengalami semuanya itu, ketika kita hidup di dunia, berjumpa dengan hal-hal yang duniawi ini, kita mampu melihat ada satu nilai yang lebih tinggi yang harus kita kejar, yaitu kemuliaan bersama dengan Allah. Sehingga pada saat kita merasa kelaparan, kita tetap bisa melihat bagaimana Allah bekerja. Ketika kita berhadapan dengan hal duniawi, kita tidak menjadikan semuanya itu menjadi segala-galanya. Tetapi kita mampu melihat ada kuasa Tuhan, ada tangan Tuhan yang bekerja, yang menuntun kita untuk menuju kemuliaan bersama dengan Allah. Sahabat Yakobus yang terkasih, pada masa Prapaskah semacam ini, kita diundang untuk menegaskan kembali komitmen hidup kita, fokus hidup kita, pegangan hidup kita, dan tujuan hidup kita. Agar kita mampu menjadi manusia yang lebih baik, menjadi manusia yang lebih berkenan di hadapan Tuhan dan setia pada niat-niat baik kita. Khususnya ketika kita berhadapan dengan aneka macam kesulitan, khususnya ketika dalam hidup kita menuntut pengorbanan-pengorbanan agar kita berkenan di hadapan Tuhan. Sahabat Yakobus, semoga pada masa Prapaskah ini kita sungguh mampu menjadikan Tuhan, menjadikan Allah sebagai tujuan, sebagai fokus, sebagai pusat dan pegangan hidup kita. Tuhan memberkati.